Mengapa pembangunan jemaat? Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan Yesus, kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP Sinode GKJ dan GKI SW Jawa Tengah bersama saya Pendeta Wisnu Sabto Nugroho. Mengapa pembangunan jemaat? Inilah pertanyaan pertama untuk kita membahas seri ini. Gereja kita mengerti sebagai suatu persekutuan orang beriman atau kehidupan bersama orang beriman. Persekutuan atau kehidupan bersama itu dijalani dan dijalankan oleh orang beriman yang memusatkan hidupnya kepada Yesus Kristus sebagai Allah yang bertindak menyelamatkan manusia. Sebagai suatu persekutuan atau kehidupan bersama, seluruh aktivitas hidupnya perlu ditata dan diatur atau diorganisasikan sedemikian rupa agar misi Allah dapat diemban dan dilaksanakan dengan tertib dan lancar oleh gereja. Dalam kehidupan berjemaat, kita perlu selalu bertanya, siapa kita dan apa misi kita? Inilah inti jemaat atau gereja. Kehidupan berjemaat atau bergereja memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi iman, yaitu pergaulan dengan Allah, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Yang kedua, dimensi persekutuan atau disebut paguyuban, artinya pergaulan dan relasi dengan sesama anggota jemaat yang saling peduli, saling melayani. Ketiga, dimensi kesaksian atau pelayanan kita pada masyarakat. Kehidupan anggota jemaat atau gereja yang peduli pada penderitaan sesama dimengerti sebagai tindakan kasih. Ketiga dimensi tersebut harus terjadi bersama-sama secara serentak, tidak dapat dipisah-pisahkan karena ketiganya merupakan satu kesatuan. Kalau salah satu dari dimensi itu tidak diwujudkan, maka jemaat akan pincang. Jemaat yang mengabaikan relasi dengan Allah akan mengalami kekeringan. Jemaat yang kurang dalam hal saling melayani akan menjadi egois. Jemaat yang mengabaikan tugas pengutusannya akan kehilangan hakikatnya. Sahabat YKB, gereja perlu berubah. Gereja sedang hidup dalam dunia dan melayani di tengah dunia ini untuk panggilan Allah. Gereja berjumpa dengan dunia yang terus-menerus berubah. Perubahan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan. Kita berada pada situasi perubahan sebelum pandemi, di saat pandemi, dan pasca pandemi. Di sini kita mengamati pola hidup manusia pada umumnya telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pola pemenuhan kebutuhan hidup sebelum dan pasca pandemi jelas berbeda. Perkembangan teknologi mengarahkan kita pada sistem informasi yang sangat terbuka dan cepat. Pada satu sisi, kita dapat melihat ada keuntungan besar bagi eksistensi hidup umat manusia, secara khusus dalam hal efektivitas dan efisiensi sumber daya. Namun, pada sisi lainnya, kita harus akui bahwa perubahan yang terjadi juga menimbulkan dampak negatif yang merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup umat manusia. Karena gereja berjumpa dengan dunia yang berubah, gereja pun harus berubah. Beberapa alasan perubahan itu adalah yang pertama, tuntutan teologis. Di sini, gereja harus berubah karena pada dasarnya gereja sendiri harus membawa perubahan. Itulah watak dasar gereja. Dalam perjanjian baru, kata Yunani yang digunakan untuk menjelaskan tentang konsep gereja adalah eklesia. Dari kata ex artinya keluar dan kaleo berarti memanggil. Yang kemudian
dapat diartikan sebagai umat yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Itulah keselamatan dari Kristus. Hal ini menunjukkan pada suatu umat yang telah ditebus, dikhususkan, dan menjadi milik Allah sendiri. Kenyataan ini menunjukkan bahwa gereja sendiri adalah sebuah agen perubahan. Ia ada di dalam dunia karena Tuhan dan dipanggil untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Gereja diutus untuk menjadi berkat bagi dunia yang hilang. Dalam hubungan ini, kita harus memahami bahwa Allah menghendaki supaya setiap orang percaya hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dan pada sisi lainnya, kualitas ketaatan kepada Allah itu harus berimplikasi dalam kualitas pelayanan kepada sesama manusia. Apakah perubahan gereja akan membuat gereja kehilangan arahnya? Perubahan itu bukan berarti membuat gereja mengabaikan jati dirinya. Kita diingatkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan budi berarti kesediaan kita bergantung pada Allah. Ia adalah sumber pencerahan bagi akal budi kita. Ketika akal budi mendapat pencerahan dari Allah, disinilah kebahagiaan sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus pada Petrus dialami. Tujuan pembaharuan budi adalah supaya kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perubahan adalah peluang untuk melakukan pembangunan jemaat. Itulah alasan yang kedua. Perubahan memberikan peluang bagi gereja untuk menjalankan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang kontekstual. Disinilah kita melihat pentingnya pembangunan jemaat. Oleh karena itu, melalui serial pembangunan jemaat YKB ini, kita belajar bersama tentang pembangunan jemaat. Apakah pembangunan jemaat itu dan bagaimana kita mewujudkannya? Melalui serial-serial berikutnya kita akan terus belajar. Demikian program pembangunan jemaat kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Rahayu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.